Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rifan Makrifatan, Syarifah Afifah, Saikhoroji Nadif, Trinur Hayati, Wahidah Rahman Nur Mutia, dan Zulfa Nur Fauzia ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keterampilan Dasar Guru Profesional 2. A. Memberikan penguatan. Pemberian penguatan yang tepat dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Perhatian siswa yang tinggi terhadap materi yang akan tercermin ketika diadakan penilaian. Nilai yang meningkat menggambarkan prestasi belajar siswa juga meningkat. Terdapat beberapa komponen dalam pemberian pengetahuan, yaitu nomor 1. Penguatan verbal merupakan penguatan yang diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian. Nomor 2. Penguatan nonverbal berbeda dengan penguatan verbal. Penguatan nonverbal dapat berupa pendekatan, gerak isyarat, sentuhan, dan sebagainya. Macam-macam penguatan nonverbal. Penguatan gestural, penguatan mendekati, penguatan sentuhan. 3. Prinsip penguatan. Dalam pemberian penguatan perlu diperhatikan beberapa prinsip penggunanya. Yang pertama, kehangatan, antusiasme, kebermaknaan, menghindari penggunaan respon yang negatif. B. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Nomor 1 yaitu menunjukkan sikap tanggap, yaitu dengan memandang secara seksama, gerak dan sikap yang simpatik dalam langkah-langkah mendekati siswa, memberi pernyataan, dan reaksi terhadap gangguan atau kekacauan. Nomor 2 yaitu membagi perhatian, jadi seorang guru itu harus pandai dalam membagi perhatian dan tidak hanya terfokus pada satu orang atau satu kelompok saja, karena dapat menimbulkan kecemburuan. Akan tetapi perhatian harus terbagi dengan memperhatikan kepada setiap anak yang ada di dalam kelas. Nomor 3 yaitu memusatkan perhatian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyiagakan siswa, yaitu dengan menciptakan situasi yang menarik atau menentang yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan siswa. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menuntut tanggung jawab siswa, yaitu dengan sikap tegas guru terhadap segala keputusan atau kesepakatan yang telah dikomunikasikan kepada siswa. Nomor 4 yaitu memberikan petunjuk yang jelas, presentasi kelompok, dan resume individu. Kemampuan guru dalam memberikan petunjuk yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti siswa dalam pelajaran, sehingga dalam hal ini siswa tidak merasa kebingungan dan kondisi belajar pun dapat dioptimalkan. Yang kelima yaitu menegur. Kemampuan guru dalam memberikan teguran apabila terjadi tingkah laku siswa yang mengganggu kelas atau kelompok dalam kelas. Teguran yang digunakan guru haruslah tegas dan jelas, tertuju pada siswa yang menyimpang atau mengganggu, tidak kasar dan menyakitkan, serta tidak mengejek dan tidak bersifat berlebih-lebihan yang berkepanjangan. Teguran yang diberikan bisa berupa kata-kata ataupun isyarat. Yang terakhir yaitu memberikan penguatan. Penguatan adalah upaya yang diarahkan agar presentasi yang dicapai dan perilaku-perilaku yang baik dapat dipertahankan oleh siswa atau bahkan mungkin ditingkatkan dan dapat ditularkan kepada siswa. C. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. 1. Modifikasi tingkah laku. Modifikasi perilaku atau disebut behaviorisme secara umum dapat didefinisikan sebagai hampir segala tindakan yang bertujuan mengubah perilaku. 2. Karakteristik modifikasi perilaku. Terdapat 4 ciri utama modifikasi perilaku. Antara lain yaitu fokus pada perilaku, menekankan pengaruh belajar dan lingkungan,
mengikuti pendekatan ilmiah, dan yang terakhir menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. 3. Prinsip-prinsip dalam modifikasi perilaku. Kebanyakan tingkah laku manusia adalah hasil belajarnya, karena itu dapat diubah dengan belajar. 2. Target tingkah laku yang mudah diubah adalah tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Tingkah laku itu perlu dirinci dengan jelas indikatornya. 3. Tingkah laku dapat diubah dengan memanipulasi kondisi belajar. 4. Meskipun ada keterbatasan tertentu, pengaruh temperamen atau emosional, semua anak berfungsi lebih efektif jika mengalami konsekuensi yang tepat. Tingkah laku seseorang dapat diatur, diubah dengan memberikan konsekuensi terhadap tingkah laku orang itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu teknik modifikasi tingkah laku. Teknik-teknik pengubahan perilaku antara lain 1. Penguatan positif. Penguatan positif berupa memberikan stimulus positif berupa ganjaran atau pujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Yang kedua yaitu penghukuman. Penghukuman merupakan pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Yang ketiga yaitu penguatan negatif. Penguatan negatif adalah berupa peniadaan tingkah laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman yang selalu diberikan karena seseorang yang bersangkutan telah meninggalkan tingkah laku yang menyimpang. Yang keempat yaitu penghilangan. Penghilangan adalah upaya mengubah perilaku seseorang dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Yang kelima yaitu penundaan. Penundaan merupakan tindakan tidak jadi memberikan ganjaran atau pengecualian pemberian ganjaran untuk orang-orang tertentu. Pengelolaan kelompok. Keterampilan mengajar kelompok kecil itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas, membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan, proses awal maupun interaksi pembelajaran, perencanaan penggunaan ruangan, dan juga pemberian tugas yang jelas dan menarik. Selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran kelompok kecil itu ditandai dengan berbagai tanda. Di antaranya yaitu terjadinya interaksi yang akrab dan sehat antar personal, entah itu guru dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan siswa. Siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minatnya sendiri. Selanjutnya, siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga siswa dilibatkan dalam penentuan cara-cara belajar yang akan ditempuh dan alat yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kelompok kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai keanggotaan yang jelas. Ada kesadaran kelompok, mempunyai tujuan yang sama, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan, ada interaksi dan komunikasi antara anggota, dan juga ada tindakan bersama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.